Dan kita seakan-akan subhanallah sudah kena dengan hadis baginda Nabi SAW, akan tiba satu zaman nanti di mana tidak ada satupun umatku yang bisa luput dari riba. Masalah riba misalnya. Bukankah sekarang teman-teman sekalian sampai pada tingkat apapun dicicil dan berbunga? Bukankah orang kalau mau beli baju, orang kalau mau beli elektronik, orang kalau mau beli kendaraan, orang kalau mau beli rumah, semuanya dihubungkan dengan masalah riba. Dan ini berbahaya sekali. Riba ini bukan hanya sekedar sesuatu dosa yang seperti zina yang dasarnya besar misalnya. Tapi apa kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad? 1 dirham riba lebih berat daripada 36 kali berzina. Bayangkan kalau kita berzina, naudzubillah, sekali, sudah berat hukumannya. Sudah cukup Allah datangkan penyakit kelamin untuk dia sebenarnya. Sudah cukup Allah akan coba dengan bangkrutnya usahanya, ribut dengan istrinya dan suaminya, anaknya jadi sakit dan beragam macam cobaan akan datang. Bagaimana kalau seandainya 36 kali berzina? Padahal 1 dirham, 1.000 rupiah riba. Baik teman-teman sekalian, masih pakai kartu kredit sekarang, memaksakan diri untuk pakai. Apa itu? Dipaksakan untuk menyicil sesuatu. 0% kok Ustaz? Baik 0%. Taib, kalau seandainya Anda terlambat 1 hari saja, bukankah kena bunga 50 rupiah, 50.000 rupiah? 50.000 bisa saya jangkau, gaji saya 3 juta, benar. Tapi 50.000 rupiah, kalau kita hubungkan dengan hadis tadi, lebih berat daripada 36 kali berzina. Untuk apa? Kenapa harus paksakan diri melampaui kapasitas? Kenapa kalau tetap pakai kendaraan yang lama dulu sampai dikumpulkan dana, supaya kita bisa beli yang cash? Kenapa kita tidak sabar teman-teman sekalian? Toh perangkat di tubuh kita masih aman, matanya masih sehat, telinganya masih sehat, kulitnya masih bagus, kakinya masih bagus. Kenapa harus paksakan diri? Sementara memang riba, sebagaimana tadi qari kita membaca ayat Al-Quran yang luar biasa. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian makan riba bertumpuk-tumpuk, berulang-ulang. Apa makna kalimat ini? Kata sebagian ulama tafsir, yang dimaksud adalah riba itu akan selalu mengikat seseorang, tidak bisa lepas. Makanya setiap cicilannya berjalan berapa bulan ditawarkan lagi yang lain, digoda lagi sama syaitan dengan yang lain. Minimal harus ada yang nyantol. Dan 1 dirham riba lebih berat daripada berzina. 36 kali berzina. Allah berfirman dan mengingatkan kepada kita, menjelaskan tentang solusinya. Lalu apa yang saya harus lakukan Ustaz? Jawabannya Allah yang berfirman dan kekal sampai hari kiamat ditelawakan. Surah Al-Baqarah 276. Dan bagi teman-teman yang masih terikat dengan riba, baca Al-Baqarah 2 ayat ini, 275 sama 276. Tapi saksi bahasan di sini 276-nya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat." Allah pasti memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Apa maksudnya memusnahkan riba? Kata para ulama tafsir, yang dimaksud musnah hartanya, hasil riba itu tidak akan bermanfaat buat dia, selalu bermasalah. Beli elektronik akan selalu bermasalah buat dia, beli rumah dari riba akan selalu tidak tenang di dalamnya, terjadi pertengkaran-pertengkaran, makanan minuman yang didapatkan dari hasil bunga riba atau dari riba itu juga akan mendatangkan penyakit-penyakit dan seterusnya. Memusnahkan harta itu dan memusnahkan bagi pemakannya. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, Allah melaknat pelaku riba, penulisnya, saksinya, semua kena. Maka harus hati-hati. Dan Allah menyuburkan sedekah. Bagaimana mempertemukan teman-teman sekalian antara riba dengan sedekah? Bagaimana kita mempertemukan antara riba yang orang transaksi jual beli bertambah berbunga dengan sedekah? Sedekah seakan-akan kita tidak dapat apa-apa. Para ulama tafsir mengatakan yang dimaksud adalah kalau seseorang mau diluaskan rezekinya dan dia tidak akan perlu bergantung pada riba dan hutang, maka dia harus rajin bersedekah. Makin besar dia keluarkan sedekah, maka minimal balasannya 10 kali lipat. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, dan kita sebagai orang beriman yakin dengan firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman ya'mal minas salihati
Maaf, ayatnya adalah man jaa bil hasanati falahu asyru adhafiha. Al-ayat. Siapa yang melakukan satu kebaikan termasuk sedekah di dalamnya, maka Allah akan datangkan 10 kali lipat. Sebenarnya kita kalau sedekah 5.000 rupiah, 50.000 rupiah, 100.000 rupiah, 1 juta rupiah, atau makin besar maka makin bagus. Pada saat itu sudah ada jaminan dari Allah, kita akan dapat secara investasi dengan Sang Pencipta Allah 10 kali lipatnya. 50.000 akan 500.000, 5 juta akan 50 juta. Ini janji, nggak mungkin salah. Allah nggak mungkin salah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak akan pungkiri janjinya. Wa man asdaqu minallahi qila. Dan siapa yang lebih jujur daripada Allah dalam perkataan? Nggak ada yang salah. Bahkan ada hadis Bukhari, hadis qudsi, Allah berfirman, Nabi SAW mengatakan, Allah berfirman, seluruh amal ibadah anak Adam ditentukan kadar pahalanya 10 sampai 700 kali lipat. Orang yang rajin sedekah mustahil miskin dan mustahil akan membuka pintu utang, otomatis akan selamat dari riba. Karena masalahnya orang kalau riba pasti berhubungan dengan hutang. Dan ini akan berbahaya, memusnahkan hartanya, memusnahkan dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dilema dengan kehidupan yang sedang saya jalani. Rumah cicil, sistemnya riba. Apa untuk kelanjutan yang akan saya jalani untuk beban tersebut? Dijual atau dilanjut? Jamaah, dosa riba ini termasuk dosa yang diremehkan di tempat kita. Antum kalau lihat pelaku riba muslim, yang kerja, yang ngurusin muslim, yang pinjam muslim, emangnya nggak boleh? Subhanallah, Allah tuh mengumumkan perang pada pelaku riba. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba. Di surat Al-Baqarah, tuan baca dari ayat 185 insyaallah kalau Al-Razak. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, tinggalkan sisa-sisa riba. Artinya masa transisi dari jahiliyah ke Islam, banyak orang Islam yang masih terjepit riba karena dia nggak ngerti. Ketika dia masuk Islam, maka Allah perintahkan supaya mereka meninggalkan sisa-sisa riba. Fa in lam taf'alu in kuntum mu'minin. Kalau kalian beriman, kalian tinggalkan tuh sisa-sisa riba. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau kalian tidak tinggalkan itu, maka kalian ketahui ada peperangan antara kalian sama Allah dan Rasulnya. Perang sama Allah. Yang ngasih rezeki kita tuh Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, nih supaya orang tua tidak ngasih makan anaknya riba. Ada orang tua duitnya banyak di deposit, kemudian anaknya kuliah dengan uang haram. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW mengatakan, dirhamun riba ya'kuluhu ar-rajul wa huwa ya'lam. 1 dirham riba, hasil riba yang dimakan oleh seseorang dalam kondisi dia tahu itu hasil riba. Asyaddu min 36 zanyah, lebih dahsyat dosanya daripada berzina 36 kali. 1 dirham riba. Antum bisa bayangkan, sekarang orang semuanya riba. Makanan dari Allah. Nasihat anak antum tinggalkan, antum jual aset untuk nutupin itu atau rumah itu juga. Ustaz, anak nggak punya rumah, jangan takut. Allah Jalla Jalaluhu akan kasih kalau kau benar. Niatmu lillahi ta'ala. Tapi harus ada proses di mana seorang dipertanyakan kebenaran taubat dia. Hadza wallahu a'lam bishawab. Dan ingat kehinaan umat Islam di negeri kita yang jumlahnya banyak tapi tidak berkualitas. Kita tuh umat Islam di Indonesia 200 juta. Apa mewarnai negeri ini?
Ana masih melihat di perumahan-perumahan banyak patung-patung. Penghuninya muslim, iya. Ustaz, emangnya nggak boleh patung, Ustaz? Itu kan untuk hiasan, Ustaz. Kita tidak menyembah. Ya sudah, kita nggak mau belajar Islam, belajar tuh kau lihat. Apa sih gunanya? Ana sedih jamaah ketika ana datang ke airport Juanda, masuk. Airport itu kiri kanan ada gapura, di kiri kanan itu ada patung-patung. Patung ya yang menakutkan itu. Patung-patung Buddha dan Hindu. Ana sampai berpikir, ajib, apa negeri ini negeri Hindu? Kalau kita kan, oh enggak Ustaz, ini untuk kenangan. Oke, kenangan apa sih? Apa yang pernah mereka lakukan buat negeri kita? Mengusir Belanda, turut serta dalam kemerdekaan tuh patung-patung itu. Nggak ada sama sekali. Kenapa harus ada di situ? Kita ini 200 juta muslim ya. Tapi memang nggak ada yang peduli sama Islam. Salah satu sebabnya riba. Nabi SAW mengatakan, idza tabayatum bil inah, kalau jual beli kalian sistemnya inah. Inah itu riba yang terselubung. Artinya orang ini tahu ini haram, tapi dia ya supaya gimana lah, karena kondisi dia melakukan. Wa akhadtum adnabal baqar, dan kalian sibuk memegangin ekor-ekor sapi kalian. Kinayah orang itu sibuk dengan dunia. Wa raditum bizar, kalian sudah senang ya dengan pertanian kalian. Ini orang kiasan tentang orang yang sudah berada di titik aman dalam kehidupan, merasa nyaman sudah. Ada apa kita ngurusin Islam? Anak hidup sudah tenang, nyaman, anak-anak sukses. Wa taraktumul jihad, dan kalian tinggalkan jihad fi sabilillah. Sallatallahu alaikum dhullan la yanzi'u. Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan, hina kalian, yang Allah tidak akan cabut hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Kalau ingin jaya kembali kepada agama kalian. Apa agama kita? Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadza wallahu a'lam bishawab. Sudah tenang, nyaman, anak-anak sukses. Wa taraktumul jihad, dan kalian tinggalkan jihad fi sabilillah. Sallatallahu alaikum dhullan la yanzi'u. Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan, hina kalian, yang Allah tidak akan cabut hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Kalau ingin jaya kembali kepada agama kalian. Apa agama kita? Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadza wallahu a'lam bishawab. Hadza wallahu a'lam bishawab. Saya punya orang tua yang berhutang ke bank. Sebelumnya saya sudah peringatkan tentang dosa meminjam di bank. Tugas saya apa yang harus dilakukan Ustaz? Sebetulnya gini, minjam ke bank itu nggak dosa kalau banknya mengajarkan tuntunan yang benar. Tapi kalau ketentuan di banknya mengarahkan pada dosa, baru jadi dosa. Misal ada bank syariah dengan ketentuan syariah, pinjam meminjam itu diatur, utang piutang itu ada aturannya. Nabi pernah meminjam dan dikembalikan dalam pinjaman. Ya, sahabat lain pernah meminjam, dikembalikan dalam pinjaman. Turun aturan tentang pinjam meminjam. Quran saya surah kedua Al-Baqarah 282. Paling panjang di Quran. Sebelah kiri, atas sampai dengan bawah. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin. Hai orang-orang beriman, jika Anda akan saling minjam dalam berutang. Ada aturannya. Jadi meminjam itu kalau memang dibutuhkan baru. Kalau tidak, jangan buka pintu utang. Jangan buka. Antum selama bisa naik angkot, jangan pernah membuka pintu utang kalau tidak bisa melunasinya. Ya, awas hati-hati. Antum kalau nikmat dalam kontrakan, jangan dibuka pintu utang kalau masih bisa menjalaninya. Saya alhamdulillah kontrak biasa, kreditnya kepada Allah. Minta ya Allah, sudah alhamdulillah. Ya, mulai dari petakan kecil, tinggal di situ dan sebagainya, kita menikmati. Nggak ada bedanya besar dengan luas. Yang penting cintanya meluas. Cinta kepada Allah, cinta pada keluarga dan sebagainya. Dan Allah tempatkan sendiri dan bukan aib. Kontrak bukan aib. Ya, bukan aib di situ. Naik angkot bukan aib. Angkot ya alhamdulillah punya sendiri uangnya daripada ngutang. Tapi ngutang pun bukan aib. Memang ada aturannya kalau bisa kita melunasinya. Yang salah adalah membuka pintu utang pada cara yang salah. Bunga. Durian aja belum berbunga, di bank sudah berbunga. Rambutan belum berbunga, di situ sudah berbunga.
dan bunganya berganda lagi. Nah, itu yang paling bahaya. Jika menemukan yang seperti ini, kasus sudah terjadi, apa yang dilakukan? Pertama, antum sudah diberi peluang oleh Allah beramal soleh lewat orang tua. Baca dengan hati yang baik dulu. Mungkin disitulah kesempatan antum untuk berbakti pada orang tua. Cari jalan. Bismillah. Jangan dimarahi karena kasusnya sudah selesai. Tapi berikan ibrah. Quran surah 16 ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Masuk lewat hikmah dulu. Ma, terima kasih telah melahirkan Nanda, merawat dan sebagainya. Nanda sayang sama mama. Begitu sayangnya dari awal Nanda ingatkan, jangan sampai terlibat begini karena khawatir begini. Ini karena sayang Nanda, bukan karena apa-apa. Tapi maafkan kalau kata-kata kurang berkenan. Insya Allah Nanda berusaha untuk bisa melunasi itu semua. Tapi mah, janji ya, jangan lagi kita begini ya. Allah sayang kok pada kita. Insya Allah rezeki kita sudah diatur. Ayo kita pelan-pelan lunasi. Bismillah. Ya, bismillah. Antum cari, minta, ya Allah, ibu saya melahirkan saya, ya Allah, jangan pisahkan saya, ya Allah, dengan amalan-amalan keburukan yang pernah dikerjakannya. Ampuni dosa, ya Allah, berikan saya rizki, ya Allah. Saya yakin Engkau pemberi rizki, Engkau yang telah mengatur, Engkau tidak akan menyanyiakan hambamu. Engkau yang berjanji di Quran akan mengampuni dosa. Engkau yang berjanji di Quran akan mencukupkan orang kalau dia bertobat. Engkau yang berjanji di Quran akan melimpahkan rezeki kalau dia berhijrah. Ya Allah, Engkau dengan segala janjimu mengatakan tidak akan mengingkari janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Bacakan semua ayatnya. Setelah itu antum mohon kepada Allah. Ya Allah, ya Rabb, hamba memohon dengan segala kekuasaanmu, dengan sifatmu yang tidak menepati janji, dengan janjimu yang pasti terjadi, hamba mohon ya Rabb, anugerahkan hamba rizki yang halal terbaik untuk menutupi utang ibunda anda. Sudah. Dan anda kerjakan, anda melangkah. Insya Allah, begitu dikabulkan, anda dapatkan kebahagiaan. Mah, janji Allah pasti. Ini dikabulkan, kita dibebaskan dari riba, kita dibebaskan dari utang-piutang yang tidak baik. Ayo mah, sekarang kita beralih pada kebaikan. Apa hukum meminjam dan menyimpan uang di bank konvensional? Kalau zaman dulu nyimpan duit di bawah bantal, sekarang lebih besar duit daripada bantal. Gimana? Maka kalau tak ada alasan lain, tak bisa Pak Ustadz di rumah, tak bisa takut dirampok, maka letakkan di bank syariah. Bank syariah pun sudah tak muat lagi Pak Ustadz, letakkan di bank konvensional, tapi bunganya tak boleh diambil. Bunganya diserahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak. Panti jompo, anak yatim, fakir miskin, masjid, MDA. Serahkan. Jangan dimakan, jangan diambil. Tertutup pintu hati, terhijab. Takkan sampai ke makom makrifah kalau makan riba, haram-haram. Tertutup, gelap, tak nampak nur. Apa ancaman Allah bagi pemakan riba? Alladzina ya'kuluna riba. Orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yataqabbathu syaitanu minal mas. Bangkit dari kubur macam orang bangkit dari kerasukan setan. Kalau kata orang Jawa, kesambet. Macam mana orang kesambet penyakit ayan, begitulah dia bangkit dari kubur nanti. Pertama. Yang kedua, sedekahnya tak diterima. Kenapa sedekahnya tak diterima? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah tak menerima riba. Tiga, doanya tak dikabulkan Allah. Rabbana atina fid dunya. Tak dikabulkan. Kenapa? Mat'amuhu haram, karena makan haram. Lidah makan haram. Yang keempat, hajinya tak jadi haji mabrur. Bawa duit riba. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat panggilan, kau tak dapat haji mabrur, zaduka haram, karena kau berangkat dengan duit haram. Yang kelima, kasih anak makan riba. Anak pun suap, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Berubah menjadi darah. Nasi yang disuap berubah menjadi darah. Darah naik ke otak, disemburkan oleh jantung. Bapak Ibu hafal ayatnya. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Pembohong, penipu, pendosa. Kenapa nasiyatin ubun-ubun? Karena otak menyemburkan darah, jantung naik ke otak. Gara-gara makan haram. Enak. Heran saya anak saya ini Pak Ustaz. Kenapa pikirannya kotor aja? Gara-gara kau kasih makan haram. Jangan kasih anak makan haram. Bagaimana mencari guru tarekat yang benar menurut syariat Islam? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Cari yang mengerti syariat, hakikat, tarikat, makrifat. Sejalan dia. Kalau hanya sekedar eling saja. Saya dibawa kaji pengajian ke, dulu ada pengajian tuan-tuan mursyid. Belum ada lagi yang tak sholat. Tengok zahirnya sholat dia, beribadah dia.
Ini ada insya Allah di tempat kita, tapi di tempat lain banyak yang tak sholat. Kata dia cukup pejam mata, eleng, dia sudah naik ke Sidratul Muntaha. Ini tak bisa. Saya melihat tuan-tuan mursyid, tuan-tuan guru kita di Rokan Hulu, semuanya masih berpegang kepada syariat. Tak ada yang meninggalkan syariat. Oleh sebab itu, kita punya silsilah. Ada silsilah tarekatnya sampai kemana. Rokan Hulu ini dari 3 jalur. Bahauddin Naqsabandi turun ke bawah sampai Syekh Sulaiman Zuhdi, turun sampai ke Syekh Abdul Wahab Rokan. Dari Bahauddin Naqsabandi turun sampai ke Syekh Sulaiman Zuhdi, turun ke Syekh Abdul Ghani. Dari Syekh Abdul Ghani turun ke Syekh Aidarus. Dari Syekh Aidarus turun ke Buya Alaidin Saran Kabun. Dari Syekh Bahauddin Naqsabandi turun ke Syekh Sulaiman Zuhdi, dari Syekh Sulaiman Zuhdi turun ke Syekh Ibrahim Al-Khalidi An-Naqsabandi. Dari Syekh Sulaiman Zuhdi turun lagi satu lagi ke Syekh Ismail Al-Khalidi An-Naqsabandi. Dari Syekh Sulaiman Zuhdi turun lagi ke Syekh Maulana Malik Ibrahim, Maulana Ibrahim. Itulah yang di kumpulan. Hanya Rokan Hulu itu jalur-jalurnya. Adapun yang tak bersilsilah tak bisa. Kau dapat ini dari mana? Aku langsung ke Nabi Muhammad. Oh, tak bisa. Mesti ada silsilah guru. Itu namanya ta'riqat mu'tabarah yang diakui. Bagaimana cara rabithah yang benar sebelum melakukan zikir? Jangan tanya sama saya. Saya tidak Syekh Mursyid. Kalau mau bertanya tentang bagaimana rabithah, tanya kepada Syekh Mursyid. Syekh Mursyid di Rokan Hulu, oh banyak. Ada Syekh Mursyid kita di Kepenuhan, ada Syekh Mursyid Wan Nurdin, ada Syekh Mursyid Buya Alaidin, ada Syekh Mursyid Syekh Umar. Tanya bagaimana rabithah ke mereka. Ada sekelompok atau aliran yang tak mau sholat berjamaah masjid atau di musola bagi laki-laki dengan alasan imam tak satu tarekat dengannya. Tarekat itu metode. Tariqat artinya metode, cara. Bagaimana cara berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala? Cara berzikirnya begini. Disusun oleh diriwayatkan Syekh Bahauddin An-Naqsabandi, maka disebut dengan Tariqat Naqsabandiyah. Disusun diriwayatkan oleh Syekh Abdul Hasan Asy-Syazili, namanya Tariqat Syaziliyah. Disusun oleh Syekh Abdullah Sattari, namanya Tariqat Sattariyah. Disusun oleh Syekh Abdul Hasan Asy-Syazili, namanya Tariqat Syaziliyah. Syaziliyah, Qadiriyah, Abdul Qadir Jailani, Sattariyah, Abdullah Sattari, Bahauddin Naqsabandiyah, semuanya nanti akan berjumpa pada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bercabang di ujung, tapi tetap berakar, akar tunggal di pangkal, semuanya pokok pangkalnya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana menjadi pemuda bersemangat tinggi untuk menjalani kehidupan yang pandai menahan hawa nafsu? Banyak-banyak puasa sunat. Karena dengan puasa sunat, faman lam yastati', siapa yang tak sanggup menikah, fa alaihi bisawm, banyak-banyak puasa. Fa innahu lahu wija', jadi obat. Nafsu ada, tenaga tak ada.